Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma'ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun hadza tanbihun. Yusannu al-jahru bil qira'ati li ghairi ma'mumin fi subhin wa ulaya yil isya'aini wa jum'atin wa fi ma yuqtada baina ghurubi syamsi wa tulu'iha wa fil idaini. Yusanu dan sunahaka apa al jahru apa maca banter bil qiraati kelawan bacaan li ghairi makmumin kedua saliyane makmum fi subhin ing dalam salat subuh wa ulayayil isya'aini lan rong rakaat awal isya lan maghrib. Jadi isya'ain itu bukan isya dua tapi isya dan maghrib, wa jumatin dan jumat, wa fi malan ing dalam salat yuqtado kang den kang tetrape apa ma baina guru bisyamsi dalam antarane surupe srengenge wa tulu ihalan terbite syams. Wa fil idaini lan ing dalam salat id loro, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi disunahkan membaca jahar di dalam membaca bacaan-bacaan di dalam sholat kecuali bagi makmum ya. Tapi kalau dia sholatnya sendirian atau sebagai imam, nah disunahkan membaca jahar di dalam sholat subuh, sholat maghrib dan isya, sholat jumat, dan sholat yang dilakukan yang memang disunahkan untuk jahar ya, antaranya terbenamnya matahari sampai terbit ya, seperti sholat tarawih kan dibaca dengan jahar kan. Wa fil idaini dan di dalam sholat Idul Adha dan juga Idul Fitri. Qala syekhuna dawu sapa syekhuna walau qodoan lan senajan iku rupa sholat qodok. Misalnya subuh kodok ya tetap disunahkan baca jahar. Paling ada malu kan. Sholat misalnya jam 8 subuhnya tapi baca jahar gitu kan. Wa tarawih wa witri Ramadan wa khusufil qamar, witir Ramadan juga dibaca jahar. Wa yukrahu lil ma'mum al jahru linahyi anhu. Kalau makmum ya bacanya pelan aja, jangan keras karena kan dia sebagai makmum ya. Wala yajharu musallin wa ghairuhu in syawwasya ala nahwi naimin au musallin. Atau ini ketentuan selanjutnya, jangan juga membaca keras orang yang lagi sholat ataupun selainnya sholat, misalnya baca Quran gitu kan, jika dia takut mengganggu ala nahwi naimin au musallin, mengganggu orang yang sedang tidur atau orang yang sedang sholat lainnya. Jadi jika mengganggu, misalnya contohnya kalau sekarang kan tidur di masjid kan memang banyak yang melarang ya. Contohnya misalnya di tempat umum bukan masjid yang memang umumnya dibuat biasa dipakai tidur, misalnya di aula gitu ya, aula di suatu tempat wisata misalnya ya, ada orang yang tidur terus kita lagi sholat, walaupun sholatnya sholat maghrib, sholat isya, ya jangan keras-keras, jangan sampai mengganggu orang yang tidur atau orang yang sholat yang lainnya. Ataupun membaca Quran dengan keras sehingga dapat mengganggu orang tidur. Misalnya karena dia semangat banget baca Quran, misalnya tadarus, udah tengah malam, volumenya juga tetap kenceng sehingga mengganggu orang yang tidur. Makanya volumenya diatur. Di sini juga disebutkan memang tidak tidak diperbolehkan untuk membaca keras-keras atau bersuara dengan keras, baik dia lagi sholat atau
atau selain orang musolli. Selain orang musolli itu cakupannya luas sekali ya. Jadi misalnya itu tadi orang yang lagi tadarus membaca Al-Quran, orang yang ceramah. Nah, di sini aika qoriin wa wa'izin wa mudarrisin. Orang yang ceramah pun di sini kalau sekiranya mengganggu orang tidur, ya di apa namanya, tidak dianjurkan, di sini tidak diperbolehkan. Karena itu masing-masing punya hak ya. Orang tidur itu juga ya punya hak. Misalnya tetangga kalau udah waktunya malam, waktunya istirahat, memang istirahat, kok kita keras-keras gitu misalnya. Baik tadarus maupun kegiatan lainnya misalnya dakwah. Walaupun yaitu jadi satu kondisi yang ibadahnya itu sebenarnya baik. Sholat kan baik, membaca Al-Quran kan baik, tadarus itu kan baik. Tapi berimbas jika tidak memperhatikan hak-haknya orang lain, ya berimbas mengganggu orang lain. Dan di sini pun dikatakan ya wala yajharu musallin wa ghairuhu. Jadi tidak diperkenankan untuk membaca dengan keras. Catatannya jika mengganggu ya. Fayukrahu kama fil majmu. Nah, itu dihukumi makruh ya. Keras-keras misalnya udah tengah malam terus apa namanya ceramah atau bahkan mungkin selawatan gitu kan dengan keras itu sehingga mengganggu penduduk sekitar yang tidak ikut di acara tersebut, momentum istirahatnya keganggu gitu. Jadi kita harus saling menghargai lah. Diatur bagaimana volumenya tersebut atau tingkat jahriyahnya sekiranya tidak mengganggu masyarakat umum. Karena di sini disebutkan insyawasya ala nahwi na'imin, bahkan orang yang tidur pun harus dihargai ya, jangan diganggu. Wa bahasa ba'duhum al-man'a minal jahri bi Qur'anin au ghairihi bi hadratil musalli mutlaqan. Tapi kalau apa namanya, kalau sebagian ulama melarangnya itu membaca jahar, membaca Quran dengan keras, itu hanya bihadratil musolli, hanya kalau ada yang sholat. Misalnya ada yang sholat jadi kurangi, hanya pada yang sholat. Kalau di atasnya kan bahkan orang yang tidur pun kan harus dihormati kan. Karena apa nih? Li'annal masjidah wuqifa alal musallin. Ini catatannya lokasinya di masjid ini. Jadi di masjid kita semangat tadarusan, ada yang orang yang lagi sholat, maka ya kita harus menghormati orang yang sholat. Artinya apa ya, membacanya dikurangi volumenya. Belum lagi misalnya membacanya kencang, mungkin potensi ada kesalahan gitu kan, dan potensi mengganggu orang yang sholat. Maka larangan membaca jahar ini hanya bihadrotil musolli. Dan ini lokusnya atau lokasinya adalah di masjid. Kenapa? Li'annal masjida wuqifa alal musallin ay asolatan dunal wu'ad wal qurra. Karena masjid itu dibangun pada prinsipnya adalah untuk orang sholat, bukan untuk penceramah, bukan untuk qori atau yang biasa membaca Al-Quran. Ini keras sekali ya. Ya mudah-mudahan nggak disalahpahami ya. Jadi intinya di sini kalau ada orang yang sholat, maka orang sholat itulah yang diutamakan. Jadi potensi-potensi bacaan jahar saat sholat atau saat berceramah, atau misalnya ada yang qurra, yang ahli bacaan Quran gitu kan, kok di masjid, maka hormati yang lagi sholat. Makanya kadang-kadang ya bahasanya insyawasya ya, jika mengganggu ya. Jadi makanya kadang-kadang kajian misalnya di masjid itu kadang di pinggir atau di
Jadi ada space utamanya masjid itu adalah untuk sholat. Jadi kajiannya di pinggir misalnya, di sampingnya misalnya. Karena masjid secara dasar atau secara pokoknya itu dibangun untuk sholat, bukan untuk berceramah, bukan untuk qurra. Walaupun ya memungkinkan. Wa yatawassatu bainal jahri wal israr fin nawafil al mutlaqah laila. Jadi kalau sholat sunnah bainal jahri wal israr. Jadi agak dikerasin dikit tapi nggak sampai kadar jahar. Jangan sampai israr banget, jangan sampai hanya dengar sendiri, boleh dibaca sedikit ketika sholat sunnah di malam hari, misalnya tahajud, witir, sholat sunnah mutlakoh yang lain. Wa sunnah limun faridin wa imamin wa ma'mumin wa takbirun fi kulli khafdin wa raf'in lil ittiba atau lil itba, terserah, ada dua versi bacaan. Dan kemudian disunahkan bagi orang yang sholat sendirian, bagi imam, dan bagi makmum. Berarti ini semuanya sunnah nih. Kalau baca jahar fi surah itu hanya bagi munfarid atau hanya bagi imam. Kalau makmum tidak. Kalau ini semuanya nih disunahkan. Jadi apa yang disunahkan? Takbirun fi kulli khafdin wa raf'in. Takbir setiap gerakan naik atau gerakan turun. Gerakan turun contohnya ruku, kemudian sujud. Kalau naik berarti bangun dari sujud. Nah itu fi kulli khafdin wa raf'in lil ittiba. Kecuali la fi raf'in min ruku'in bal yarfa'u minhu qailan sami'allahu liman hamidah. Ya sudah paham lah ya. Jadi ketika mau ruku ya Allahu Akbar, bangun dari ruku ya sami'allahu liman hamidah, kemudian setelah i'tidal mau sujud ya takbir lagi Allahu Akbar, dan seterusnya. Jadi hanya bangun dari ruku menuju i'tidal yang berbeda bacaannya menjadi sami'allahu liman hamidah. Wa sunna madduhu ayat takbir ila ayyasila ilal muntaqali ilaih. Dan disunahkan membaca panjang dalam proses membaca takbir sampai sekiranya itu si musolli, orang yang sholat itu, berada pada posisi yang ditujunya. Misalnya Allahu Akbar, jadi proses Allahu Akbar dari berdiri ke ruku, sekiranya barnya ya pas ruku. Kemudian misalnya dari bangun dari sujud menuju berdiri, maka disunahkan membaca mad, berarti Allahu Akbar sekiranya terakhir, yaitu pas si musolli itu, karena tujuannya berdiri berarti si musollinya pas berdiri. Jadi disunahkan madduhu ayat takbir ila ayasila ilal muntaqal ilaih. Wa in fusila bi jalsatil istirahah, walaupun ya catatannya bil jalsatil istirahah, duduk istirahat. Tahu duduk istirahat kan? Duduk istirahat itu ya contohnya dari sujud menuju ke berdiri kan susah ya bagi orang-orang tertentu. Ya udah dari sujud duduk dulu baru berdiri. Nah, duduk sebelum berdiri itu jalsatul istirahat. Ya, istirahat. Jadi sebentar kadarnya, nggak boleh lama-lama juga, nggak boleh sampai kadar tasyahud di situ. Nah, walaupun dibatasi oleh jalsatul istirahat ya, itu terus saya dibaca mat, disunahkan baca mat takbirnya. Wa sunnah jahrun bihi aibit takbir lil intiqal kataharrum, ya contoh seperti takbiratul ihram lah ya, li imamin wa kadza muballighin uhtija ilaihi. Jadi disunahkan jaharnya bagi imam dan bagi muballigh. Biasanya nih kalau zaman dahulu itu karena imamnya jauh misalnya, belum ada pengeras suara, itu ada tuh yang suaranya keras untuk mubalik, mau menyampaikan bahwasanya imam itu sudah intikal.
Ya, ciri-ciri intikalnya itu ya takbir itu kan. Misalnya Allahu Akbar, imamnya pelan. Nanti di belakangnya ada tuh Allahu Akbar biasanya lah. Saat Jumatan itu kadang ada. Sami Allahu liman hamidah, biasanya dia bacanya Rabbana walakal hamd dan seterusnya lah. Itu namanya mubalik uhtija ilaihi. Mubalik yang memang dibutuhkan. Itu boleh disunahkan membaca jahar. Lakin inna wa'adzikra awil isma. Dengan catatan dia ngomong kencengnya itu tujuannya niat zikir atau niat isma, memberi info kepada si makmum misalnya terkait dengan perubahan posisi imam, intikal. Kalau tidak diniati takbir, kalau tidak diniati zikir atau tidak diniati isma, wa illa batalat sholatuhu. Kalau enggak, batal sholatnya. Karena di dalam sholat nggak boleh mengucapkan selain yang disyariatkan, kecuali yaitu apa namanya untuk zikir. Kan nggak boleh berucap sama sekali di dalam sholat itu, kecuali yang diperintahkan. Ngomong-ngomong misalnya dengan tanpa niat zikir ya batal kan salatnya. Kama qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj. Boleh tuh. Nah, qala ba'duhum inna tabligha bid'atun munkaratun bittifaqil a'immatil arba'ah. Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya inna tabligha bid'atun munkaratun bittifaqil a'immatil arba'ah. Bahwasanya posisi orang yang tabligh tadi ya, tabligh itu meneruskan dalam tanda kutip ya kasarannya menginfokan gerakan imam mubaligh yang uhtija ilahi itu adalah bid'atun munkaratun bittifaqil a'immatil arba'ah. Itu bid'ah. Jadi bid'ah di sini diartikan sebagai apa namanya wa muraduhu bikaunihi bid'atan munkaratan annahu makruh. Makruh ada orang yang mubalik. Ya sekarang tinggal dilihat aja posisi si imam. Tujuannya ada mubalik tadi yang membaca secara keras gerakan misalnya Allahu Akbar, dia bilang Allahu Akbar dengan lebih kencang. Masih dibutuhkan tidak sekarang, tinggal kadarnya itu. Jika memang dibutuhkan ya sah-sah saja. Jika tidak memang dibutuhkan, apalagi sekarang ada pengeras suara, biasanya imamnya pakai mikrofon misalnya, jadi dengan takbirnya imam saja sudah sampai ke si makmum, sehingga bisa jadi ya mubalik zaman sekarang itu sudah tidak uhtija ilaihi lagi, sudah tidak dibutuhkan lagi. Bahkan inilah itu qala ba'duhum maksudnya min kalami syaikhihi fi syarhil minhaj khilafan lima tawahhamahu al-ibarah wa nassa kalamuhu bal qala ba'duhum inna tabligh bid'atun munkaratun bittifaqil a'immatil arba'ah aitsu balaghal mu'minina sautal imam. Nah, jadi yang bid'ah munkarah itu sekiranya tadi, makanya perlu dicatat kadarnya seberapa. Kalau ada mubalik, tapi sebenarnya suara intikal, takbir intikalnya imam itu sudah sampai ke makmum, maka yang mubalik itu sudah tidak dibutuhkan dan menjadi bid'ah munkaroh. Artinya makruh. Haitsu balaghal al-ma'mumina sautul imam. Catatannya tadi ya, sekiranya kalau imamnya suara takbir intikalnya sudah sampai ke makmum, maka mubalik itu tidak perlu gitu. Nah ini wa kuriha ay al-jahru bihi li ghairihi bin munfaridin wa ma'mumin. Jadi di sini disebutkan membaca jahar takbir itu dimakruhkan bagi selainnya imam. Nah selainnya imam didefinisikan min munfaridin wa ma'mumin, padahal di depan itu wa sunnah li munfaridin wa imamin wa ma'mumin takbirun fi kulli khafdin wa raf'in. Oh iya benar. Jadi di depan itu disunahkan takbir
cuman caranya berbeda ya. Tetap disunahkan takbir semuanya, cuman yang disunahkan jahar hanya si imam. Kalau sholat sendirian takbirnya pelan aja. Kalau makmum pelan juga, tapi tetap disunahkan membaca takbir, tapi dengan israr ya, dengan pelan-pelan. Kalau imam dengan jahar. Wa khamisuha ruku'un bi inhina'in bihaitsu tanalu rahatahu wa huma ma'adal asabi minal kaffain fala yakfi wusulul asabi. Dan selanjutnya nih, rukun salat yang kelima adalah ruku dengan mencondongkan badan sekiranya telapak tangan ini nyampe ke rukbataihi, nyampe ke lutut. Dengan catatan ini ya, rohah bukan asobe. Kalau keseluruhan itu kafain. Jadi kafain itu kalau dohernya ini, kalau batinnya ini. Nah kalau bahasanya rohatahu itu ininya nyampe ke lutut. Tidak hanya falayak fi wusulul asobe. Kalau cuma nyampe ininya doang, itu kurang, tidak cukup. Maka harus nyampe ini, telapak tangan bagian di sini nih, nyampe ke lutut. Lau arada wada'ahu ma'alaihi ingda i'tidalil khilqah. Jadi catatan posisi ruku minimalnya itu ini, telapak tangan ini nyampe ke lutut, itu ketika memang ya dengan kondisi tubuh yang normal ya. Beda dengan misalnya dia nggak punya tangan misalnya. Ya perkiraan aja condongnya seberapa, dia sekiranya kalau punya tangan nyampe ke ke lututnya. Atau misalnya ada orang yang postur tubuhnya rada aneh gitu ya, kakinya sangat panjang sehingga mau ditekuk seberapapun tangannya nggak nyampe ke lutut misalnya. Nah ini kategori bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi itu untuk orang umum, yaitu ruku. Hadza aqallu ruku. Yang seperti ini adalah paling minimalnya ruku. Tapi wasunna fi ruku taswiyatu dhuhrin wa unukin. Tapi kalau disunahkannya itu meluruskan punggung dan leher bagian belakang lurus gitu ya. Lurus bi ayyamuddahuma hatta yasira kasofihah al-wahidah lil itba. Jadi ditekuk sekiranya punggung dan ini kepalanya itu rata. Jadi kayak papan gitu. Karena ada yang ininya punggungnya rata tapi kepalanya dingkluk misalnya. Nah itu enggak sunah juga. Sunahnya itu kepalanya rata juga. Wa akhdhu rukbataihi ma'anas bihima wa tafriqihima. Dan megang lututnya itu dengan di posisi kakinya itu tegap ya, tegap, dan dikasih jarak gitu kan. Bikafaihi ma'akashfihima wa tafriqati aswabi'ihima. Jadi pegang lutut saat ruku, kakinya tegap, tidak bengkok, misalnya tidak ditekuk, kemudian ininya dibuka ya, jarinya bukan ditempelkan seperti ini misalnya, tempelkan tapi dibuka, sekiranya pegang lutut tafriqon wasaton dengan kadar yang umum lah. Terus disunahkan juga wa qaulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dan disunahkan juga saat ruku ya baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih salasan 3 kali. Wa aqallu tasbih fihi wa fi sujud marratun. Kalau minimalnya tasbih 1 kali. Walau binahwi subhanallah, walaupun bacanya subhanallah ya. Tapi kalau agak lengkap subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Nah, maksimalnya wa aksaruhu ihda asyrata. Kalau maksimalnya itu 11 kali. Paling enggak 1 kali, umumnya sunahnya 3 kali, maksimalnya boleh 11 kali. Wa yazidu man marra nadban, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa masaqallat bihi qadami ay jami'u jasadi lillahi rabbil alamin. Jadi kalau orang yang lagi sholat itu ya, disunahkan juga menambahkan. Jadi setelah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian dia mengucap Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Allahumma ya Allah, kepada engkau lah aku ruku, wa bika amantu, kepada engkau lah aku beriman, percaya, walaka aslamtu, dan kepada engkau juga aku pasrah, khasya'alaka sam'i, pendengaranku ya khusyuk kepada engkau, anteng pandanganku, wa basori wa mukhi, sumsum tulang ya, wa azmi dan tulang, wa asabi dan wa sya'ri wa bashari wa masaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Jadi maksudnya tadi disebutkan khosya'alaka sam'i, pokoknya semua tubuh ai jami jasadi lillahi rabbil alamin. Kalau mau diapalin ya bagus tuh. Jadi saat ruku setelah subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa masaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Wa yusannu fihi wa fi sujud subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Disunahkan juga ketika ruku dan sujud, kalau tadi itu kepanjangan misalnya ganti subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, boleh. Walau iqtasara ala tasbih awi dzikri fat tasbih afdal. Kalau dia mau milih yang singkat, mau tasbih apa mau zikiran nih, nah, maka pemilihan pembacaan tasbih lebih utama. Wasalasu tasbihatin ma'allahumma laka raka'tu ila akhirih afdal min ziyadati tasbih ila ihda asyaratan. Pembacaan 3 kali tasbih dengan tambahan Allahumma laka raka'tu ila akhirih tadi lebih utama 3 kali dibanding hanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 11 kali. Kalau mau 3 kali apa mau 11 kali misalnya. Tapi kalau sama-sama subhana rabbiyal azim wa bihamdi antara 3 dan 11 ya tentu utama 11. Tapi ini 3 dengan sempurna, dengan 11 yang hanya simple ya utamanya yang 3. Wa yukrahu al-iqtisar ala aqalli ruku' wal mubalagha fi khafdir ra'si 'ani dhahri fihi. Dan makruh juga kalau hanya cuman ya yang penting rukunya tangannya nyampe ke lutut, karena kita condong dikit aja udah nyampe lutut kok kalau berdiri misalnya ya. Tangannya badannya condongin dikit, tangan kita ini telapak tangannya udah sampai lutut kok. Dan itu aqalur ruku, dan aqalur ruku di sini ya dimakruhkan juga kalau hanya kayak gitu. Maka disunahkan yang tadi ya, sesuai ruku yang sempurna. Wal mubalagha fi khafdir ra'si anidh dhahri, dan ya dingkluk gitu ya, kepalanya terlalu ke bawah dibanding punggungnya, itu juga dimakruhkan. Wa yusanu lizakarin ayu jafa mirfaqaini anjan baihi wa batnahu an fakhidaihi fir ruku wa sujud. Kalau laki-laki ini ya disunahkan saat ruku dan sujud dibenggangkan ya, ketiaknya gitu, tidak nempel ke perut gitu. Waligarihi, kemudian ayyaduma fihi ma ba'dahu li ba'din. Kalau selain laki-laki artinya perempuan ya sunahnya nempel ya ininya. Tanbihun yajibu ala yaqsida bil hawalir ruku ghairahu falau hawali sujudi tilawatin falamma balagha haddar ruku ja'alahu ruku'an lam yakfi. Tidak boleh sembarangan ruku. Termasuk sebenarnya tidak boleh sembarangan sujud tanpa sebab. Jadi ruku itu ya memang ke posisi miring kayak ruku itu ya hasil khusus untuk ruku. Posisi sujud khusus untuk sujud, dan sujud itu punya
punya kaifiyah, punya catatan-catatan. Kalau sujud tanpa sebab itu nggak boleh ya, asal sujud gitu nggak boleh. Nah, kalau orang niatnya mau sujud tilawah nih, lagi sholat baca ayat sajdah, mau sujud tilawah, kan kalau mau sujud otomatis miring dulu kan. Nah, pas miring nyampe ke posisi hampir kayak ruku itu dia, saya mau ruku lah, nggak boleh. Jadi karena dia niat awalnya itu mau sujud tilawah, baru nyampe ruku diniati ruku, maka tidak boleh, ya harus berdiri lagi. Jadi ini posisinya lagi sholat ya, lagi sholat. Jadi jangan tiba-tiba diniati meruku lah. Padahal niat awalnya dia merunduk itu untuk sujud tilawah. Bal yalzamu yantasiba sumayar kaukanatirihi. Minal i'tidal wa sujud wa julus baina sajdatain walau syakka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun hal raka'a lazimahu al-intisab fauron sumaruku. Nah, sekarang kalau orang lagi sholat, selain makmum ya, kalau makmum itu ikutin imam aja. Misalnya rakaat lagi sholat sendiri atau menjadi imam, dia itu posisinya sujud. Terus dia bingung tadi ruku nggak ya? Itu jangan lama-lama ya. Posisi syak kayak gitu nggak boleh melebihi qadri subhanallah itu. Harus segera diputuskan. Kalau dia bingung, tadi ruku nggak ya? Maka harus dia segera beranjak, berdiri langsung, berdiri, kemudian setelah berdiri fauron ya, seketika, kemudian setelah berdiri ruku, ya sujud lagi. Walaupun pada dasarnya sebenarnya dia udah ruku, cuman kalau dia ragu posisinya sujud, maka dia harus segera ambil ruku. Jadi sebenarnya kan harus segera ruku lagi karena keraguannya pada ruku. Cuman kalau langsung kembali ke ruku itu nggak boleh. Jadi harus berdiri dulu baru ruku. Jadi berdiri intisab, tegak, kemudian ruku. Wala yajuzu lahu al-qiyam raki'an. Nggak boleh saat sujud dia ragu dia sudah ruku atau belum. Kemudian dia karena belum ruku dari sujud langsung ke posisi ruku itu nggak boleh. Tapi harus berdiri dulu baru. Wasa disuha i'tidalun walau fi naflin alal mu'tamad wa yatahaqqaqu bi'audin ba'da ruku' bad'in ayyauda lima kana alaihi qabla ruku'ihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.